Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di hari ini. Jadi, hari ini kita akan coba fokus kembali di Excel dan fokus kita kali ini adalah bagaimana membuat visualisasi dinamis. Nah, kita akan mengenal function baru dari Excel yang sebelumnya kita mungkin udah belajar tentang index, match, dan XLOOKUP. Tapi kita akan tambahan nih, ada function baru. Sebelum melangkah lebih jauh, aku coba sampaikan outline materi yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi pertama itu kita akan fokus bagaimana melakukan navigasi di Excel. Jadi nanti ada beberapa part yang perlu teman-teman familiar ketika menggunakan function ini. Karena ketika teman-teman mau menggunakan function ini, teman-teman harus paham navigasi yang ada di Excel itu seperti apa. Terus kita akan mengenal nih function yang kita akan pelajari kali ini adalah offset. Nah di offset ini nanti teman-teman ada inputan yang teman-teman pelajari dari sisi navigasi. Nah, ketika teman-teman udah paham dari function offset ini, kita akan coba ngebuat sebuah dynamic chart dengan menggunakan data yang berubah, terus dia akan berubah-ubah juga grafiknya. Gitu. Oke, kita akan coba lanjut di materi awal, yaitu mekanisme navigasi di Excel. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, bagaimana sih navigasi Excel itu bekerja? Bayangkan kita taruh pointer kita ada di A1. Oke. Nah, kita mau bergeraknya ke D1. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, aku coba highlight dulu nih. Jadi, kalau di navigasinya Excel, kalau row-nya ke atas, rows itu yang di sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4, itu rows-nya ke atas, itu minus. Tapi kalau rows-nya ke bawah, misalkan dari 1 ke 2 itu positif, atau misalkan 3 ke 2 itu negatif ya. Terus dari sisi kolom, kalau misalkan dia ke kiri itu negatif, dia ke kanan itu positif. Jadi kalau misalkan dari B ke A itu negatif, A ke D itu positif. Jadi jawab yang buat perpindahan dari A1 ke D1 adalah karena dia dari row kan dia nggak berpindah kan, dia tetap di row yang sama di 1. Jadi row-nya kita tulis kosong. Nah, dia pindah ke D1. Nah, D-nya itu ada di posisinya kolom. Ada berapakah dia perpindahan kolomnya? Kita bisa hitung dari sini. 1, 2, 3. Berarti dia itu ada 3 perpindahan kolomnya ke kanan. Gitu. Udah sedikit paham dari start sampai end-nya ini. Nah, dari itu coba kita lihat dari sisi function offset-nya. Nanti ini akan berguna di sisi offset. Jadi kalau offset itu teman-teman mengisi ada 3 isian. Pertama itu ada reference, rows, sama column. Nah, reference itu adalah starting point yang mau teman-teman taruh. Itu entah mau di mana aja is okay. Mau di atas, di A1, A2, B1, B2, B3, dan seterusnya itu teman-teman boleh taruh di mana aja. Yang penting teman-teman harus familiar dengan posisi row sama kolomnya agar sesuai targeted yang mau teman-teman taruh. Gitu. Rows-nya itu pergerakan rows yang tadi kita belajar sebelumnya, kolom itu pergerakan kolomnya. Kalau misalkan saya mau ngambil value yang ada di F3, gitu ya, tapi saya taruh referensinya di A1. Jadi kan dia ada pergerakan dong, dari A1 ke F3. Nah, pergerakannya, kalau dari sisi row, kalau misalkan teman-teman lihat, dari 1 ke 3 ada berapa? Ada 2 ya, karena 1, 2. Jadi ada 2 row dia ke bawah. Terus dari A ke F, itu ada 5 ya. Ini karena 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kolom berpindah dari A ke F. Jadi nanti ditulisnya adalah offset A1, reference yang kita pilih, 2,5. Gimana Kak kalau misalkan referensinya saya maunya di A2? Boleh. Berarti dari sisi row-nya ini bukan 2 lagi, tapi 1. Gitu. Jadi referensi itu akan merubah isian dari row sama baik itu row maupun kolom, tergantung nanti teman-teman naruhnya ada di posisi mana letaknya. Kalau misalkan taruhnya di referensinya di B1, artinya secara row nggak berubah, tapi secara kolom bukan 5 lagi tapi 4 karena lebih mendekati F kan jarak B1 ke F itu kan 1, 2, 3, 4 kan, bukan 5. Kalau 5 dia adanya di A gitu. Ini kalau misalkan yang tadi, kalau positif ya, ke bawah dan ke kanan. Bayangkan kalau misalkan sebaliknya. Jadi
berkurang nih. Nah, contohnya saya iseng deh referensinya ditaruh di H4, tapi saya tetap mau ngambil di F3. Gimana caranya? Dilihat dulu di H4 itu mundur satu kan, ya. Jadi rows-nya itu kurang satu, dari 4 ke 3, ya. Terus dari H ke F itu mundur. Mundurnya berapa? Mundurnya 2. Jadi eh, minus 2 di sini. Bukan 2 ya. Kalau 2 nanti dia ke kanan. Tadi yang sebelumnya kita bahas di step pertama. Jadi makanya kalau misalkan tulis offsetnya H1 minus 1 minus 2. Kak, gimana kalau misalkan referensinya saya taruh di H3? Bisa. Berarti nanti isian row-nya bukan minus 1, tapi 0. Karena kan nggak ada perpindahan row kan. Tuh. Itu sederhananya kayak gitu. Nah, ketika kita udah familiar ini, kita akan coba nih menjadi bahan baku untuk membuat dynamic chart. Itu. Salah satu membuat dynamic chart, kita perlu tahu gimana sih cara ngesam. Cara ngesam menggunakan offset. Nah, contohnya misalkan kita mau menjumlahkan dari D2 sampai G3. Artinya, kalau misalkan gitu, sama konsepnya sama kayak tadi, jadi ngambil dari D2 dulu, dijumlah sampai G3. Jadi offset, ini kan dari A1 kan, A1 turun ke bawah 1 kali, ke kanan 3 kali, 1, 2, 3, berarti ke sini kan. Titik 2, offset, A1-nya tetap ambil, turun 2 kali, 1, 2, ke kanan 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi nanti dia akan ngesam angka-angka yang ada di D2 sampai di G3. Gitu. Itu cara sumnya. Nah, setelah ini kita akan coba elaborasi dengan membuat dynamics chart-nya. Jadi dynamics chart-nya nanti di mana nih? Jadi kita akan ngebuat gimana kita akan membuat starting month-nya itu berubah-ubah. Baik itu nanti misalkan saya mau ganti dari Januari 2003 menjadi Februari 2023, Maret 2023 gitu dan sebagainya. Jadi ntar gimana? Ketika saya klik Januari 23, nanti di sini Januari 23, Februari 23, Maret 23. Terus kalau misalkan saya klik Februari 23, nanti di sini jadi Februari 23, Maret 2023, April 2023. Dan ini nggak cuma di tabelnya aja, tapi nanti akan mengubah grafik yang mau kita buat. Tuh. Oke. Pertama-tama kita tentuin dulu nih dari sisi offsetnya. Pertama yang offset yang mau kita buat dari offset profit sama offset expenses. Nah, offset profit itu kita ambil referensinya bebas. Kebetulan saya ngambilnya referensinya di A7, berarti ada posisinya ada di sini ya, di A7. Oke. Nah, di A7 itu saya mundurin dari sisi row-nya 1 ke bawah kan, berarti jadi dari 7 ke 8. Itu artinya saya mau ngambil row yang di profit ya. Nah, kan saya maunya berapa sih kolomnya yang berpindah, makanya saya menggunakan match. Nanti informasi detail tentang match teman-teman boleh cek di video sebelumnya ya, tentang bahas Excel di awal itu akan membahas match lebih detail. Nah, karena saya ngambilnya pakai match, jadi saya ngambil dari index value yang dipakai itu adalah D2, yaitu Januari 2023. Terus di range-nya itu dari B7 sampai I7. Terus ngambilnya kosong, artinya exact match yang benar-benar diambil. Nah, karena kebetulan Januari itu ada di kolom B, makanya nanti matching-nya ini akan munculin 1 gitu. Begitupun expenses. Expenses sama kayak di atas. Bedanya apa, teman-teman? Bedanya itu di row-nya. Karena kan referensinya saya ngambilnya di A7 ya. Berarti kan referensinya dia dari 7 ke 9 kan ada 2 perpindahan kan. Jadi dari 7 tambah 1 tambah 2, jadi 2 perpindahan gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita tinggal nge-integrate aja nih si datanya. Jadi nanti tinggal diklik-klik dengan kombinasi offset sama match. Ini akan membuat grafiknya akan menyesuaikan data yang kita pilih. Entah kita milihnya starting month-nya itu Februari 23, dia akan berubah. Grafiknya itu pertama di Februari, terus kita ubah di Maret, dia akan berubah di Maret, gitu, dan seterusnya. Seperti itu. Dan latihan kali ini, kita akan tetap menggunakan data yang tempo lalu. Kita akan coba analisis dari data Spotify chart. Tuh, hopefully teman-teman akan lihat keseruannya ketika menggunakan offset sendiri. Sekian, nanti kita coba
exercise dulu sampai ketemu di sesi exercise. Sampai jumpa. Jadi kita akan coba lanjut exercise tentang offsite ini sendiri. Jadi ada 2 level, jadi level 1 sama level 2. Datasetnya tetap sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan data Spotify chart buat menganalisis. Ini detail information-nya, ini detail datasetnya. Ini kita ngambil sampling di 22 row gitu ya. Nah, di level 1 kita mau memproses nih seperti ini. Jadi di sini ada dataset yang kita gunakan ini. Kita mau mappingin Jimin itu buat di Januari, Februari, Maret. Mungkin kalau simpelnya kita tinggal copy paste kayak gini ya. Ini copy paste kayak gini, ya kan? Copy paste, kita copy paste value di sini, terus selesai. Nah, tapi kita harus pakai menggunakan rumus offset. Nah, di offset pertama kita indicate dulu nih offset. Pertama kita indicate reference-nya dulu. Reference-nya kita ngambil di artist name. Nah, energi itu kan ada di bawah 1. Berarti ini kita turunin 1. Habis itu kita menggunakan match. Match-nya itu mengambil Januari, terus ngambil array di sininya. Itu, terus kita kunci menggunakan F4. Habis itu 0 exact match. Habis itu kita tutup. Nah, sama ya. Ini tinggal kita kunci di referensinya biar referensinya nggak bergerak. Dengan F4 kita tarik ke kanan. Oke, 7861 ya. Nah, terus gimana? Di bawahnya tinggal kita turunin ke bawah sekali. Kalau liveliness ini kita ganti row-nya itu jadi 2 ya. Terus ininya ini ya teman-teman. Kalau tadi kan sebelumnya yang di atas ininya kan 1 ya. Dari sisi row-nya 1. Kalau ini row-nya menjadi 2 karena di 61 gitu. Nah, gitu. Jadinya kayak gini. Tuh. Once kita ganti sebenarnya nanti misalkan kita mau ganti ganti April 23 ya. Dia akan berubah juga. Jadi itu nanti kita main di dinamis. Dinamisnya di level 2. Di level 2 ini kita punya dinamis ini ya. Februari, April dan seterusnya. Gitu. Nanti ini akan berpengaruh ketika ngebuat grafiknya ini. Jadi nanti grafiknya juga berubah-ubah nih teman-teman, tuh lihat ya, di bawah juga berubah. Nah, kita gunakan cara yang sama seperti yang tadi. Kita gunakan cara yang sama. Kita copy caranya sini. Oke, nggak usah, kita ulang dari nol aja. Kita offset itu, terus kita referensinya kita ambil di A12. Karena energi itu ada di bawah 1, jadi turun sekali di 13, maka kita tulis 1, terus ngambil match-nya, kita ambil Lookup value-nya di atas, terus ini kita kunci digunakan F4, ini 0 exact match, tuh habis itu di close. Itu referensinya juga kita kunci di F4 ya. Oke, dia langsung kebuat ya grafiknya. Sip. Oke. Nanti ini kita turunin lagi ke bawah. Ya, ini kan masih NA ya, karena ini masih dikunci di bawah. Ini kita naikin ke atas. Terus row-nya, karena kan row-nya ada di 14, berarti kan turun 2. Berarti kita ganti ini 2. Gitu. Nah, ini geser ke kanan. Nah, serunya kita menggunakan dynamic chart ini, nanti teman-teman tinggal ganti ini. Nah, dia akan berubah nih. Ya, gitu. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi kayak misalkan nanti mau jadi Mei, April, Februari, dan seterusnya gitu. Oke, ini teman-teman bisa coba di studi case kantor teman-teman atau di kampus teman-teman. Semoga hopefully dapat membantu. Sekian sesi hari ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya dan sampai jumpa. See ya semuanya.